슈퍼주니어는 원래 맨자만 빠진 이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨. We are Damisoga Student. Halo, nama saya Diki dan rekan saya Billy. Kami kali ini akan menjelaskan tentang direct speech dan indirect speech, yang sama artinya dengan reporter speech. Apa itu direct speech sama reporter speech? Reporter speech adalah bagian dari kalimat direct speech yang ditandai oleh tanda petik dan diakhiri oleh tanda petik. Jadi kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesianya tuh indirect speech itu artinya kalimat pasif. Ya. Terus ini saya jelaskan mengenai reported sama reporting. Kalau reporting itu yang bagian ini, bagian kalimatnya. Kalau reported yang ini, contohnya he said, he asked me, itu reported. Kalau yang reporting yang I have a present for you. Nah, kita ke bagian selanjutnya ya. Ini Merupakan perubahan struktur kalimat. Dalam direct speech itu tentu saja kalau dalam pasif non aktif itu pasti ada yang berubah kan. Sedangkan yang berubah itu perubahan pada tanda petik dalam direct speech diganti menjadi that. Nah, ya. Ini contohnya. Set ini kan ada tanda petiknya. Di sini berubah jadi that. Atau kalau ini langsung. Pokoknya kalau yang direct itu ada tanda petik, yang indirect itu nggak ada tanda petiknya. Kalau ini direct speech menggunakan apa itu, kalau jawabannya, pertanyaan yang jawabannya perlu dengan Yes jawaban atau no. yes ya, yes Yes atau atau no. no. Maka kalimatnya akan menggunakan kata whether atau if. Better atau if. Contohnya ada di bawah. Nah, contohnya they ask me, do you want to join us to play football? Berubah menjadi they ask me if atau whether I want to join them to play football. Ya. Ini kalau indirect speech menggunakan dengan pertanyaan yang pertanyaannya menggunakan 5W1H. Maksudnya perubahan tenses atau tenses. Perubahan tenses mempengaruhi, perubahan dari direct ke indirect akan mempengaruhi tenses yang digunakan. Jika menggunakan simple present, maka akan di indirect speech-nya akan menggunakan simple past. Jika present continuous akan menggunakan past continuous dan seterusnya. Ya. Sebelumnya Bill, aku mau jelasin yang ini dulu. Yang 5W1H. Ini kan misalnya contohnya ini kan why do you come late, ini kan pertanyaan. Ya. Terus kalau indirect ini jadi tidak pertanyaan, jadi Pernyataan. pernyataan ya. Pertanyaan menjadi pernyataan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, kalau tidak jelas dari yang di atas tadi, kalian bisa baca yang ini. Ini perubahannya. Contohnya adalah verb 1 menjadi verb 2. Contohnya eat menjadi eat, drink jadi drank. Jika verb 2, dia berubah menjadi verb 3, tapi di depannya menggunakan kata had. Contohnya dari kata eat menjadi had eaten. Am is are menjadi past, yaitu was atau were. Do does menjadi did. Do does not jadi did not. Did not menjadi had not plus verb 3. Ya. Dan Was were menggunakan menjadi had been dan seterusnya. bisa dibaca sendiri kan? Oke, kami yakin kalian bisa baca. Kalau yang ini perubahan pronoun, yaitu kata ganti orang. Jika mengatakan I, maka orang yang mengatakan pasif apa bukan orang yang itu kan? Ya. Jika I, dia menjadi he Atau she biasanya. he atau she. Tapi kadang-kadang I juga bisa jadi I tuh. Ya, kalau dilihat dari ininya Bill, kalau ini he, kan ini yang mengatakan orang. Jadi ini harus orang itu yang dari subjeknya ya. Ya, betul sekali. Kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Ini sama kayak di atas. Ini sekarang perubahan keterangan waktu, Bill.
Ya, jika orang menggunakan pasif kan tidak mungkin dia bilangnya pada saat yang sama kan. Contohnya berubah jadi now, kan berubah jadi then. Today jadi that day. Tomorrow jadi the day after. Next you can feel it something. Dapat diisi dengan sesuatu misalnya next day jadi the day after. Yes. Dan seterusnya. Oke. Makasih Billy. Sama-sama. Nah, ini contoh-contohnya yang lain. Nah, ini kalau kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat pertanyaan, kalimat perintah. Kalian bisa baca sendiri. Mungkin Billy bisa membacakannya. Contohnya jika kalimat positif, he said, I have a present for you in my bag here. Maka here-nya akan belum menjadi there. Kalau ini ya, he said, I do not have a present for you in my bag. Ini kan he, jadi ini I-nya jadi he. He said that he did not have a present for me in this bag. Kan ini you-nya kan kayak berbicara kan kepada kita. Jadi ini kalau kita ngomong ke orang lain, you-nya itu jadi kita, jadi me. Oke. Ini Bill, yang pertanyaan Bill. He asked, do I have a present for you in my bag? Karena pertanyaan ini membutuhkan jawaban yes atau no, maka setelah me, kalimat pasifnya menggunakan if atau whether, lalu dia menggunakan tambahan kata had. Ini he asked me why do I have to have a present for you in my bag. Jadi he asked me why he had to have a present for me in his bag. Tidak menggunakan if atau whether karena tidak membutuhkan jawaban yes atau no. Ini he ordered, he comment ini sama. He comment me bring my bag here now. Ini kan kalimat perintah. Jadi he ordered atau comment me to. Ini tanda petiknya jadi to, diganti to bring his bag there then. Sama kayak yang di bawahnya. Oh sudah habis ya. Oke, sekian dari kami. Inilah hasil dari presentasi kami tentang direct speech dan indirect speech. Saya Billy Dan saya Diki. mohon undur diri dan terima kasih. Terima kasih. Bye.